Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Kesempatan ini saya akan membahas sebuah kasus menarik dalam bidang kedokteran dan agama melalui pendekatan filsafat ilmu, terutama dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Deskripsi kasus: seorang dokter muda yang memulai praktik di desa religius menghadapi penolakan dari pasien terhadap pengobatan modern, termasuk vaksinasi. Salah satu pasien, seorang ibu muda, memilih pengobatan tradisional dan doa dibandingkan perawatan medis. Ia meyakini bahwa kesembuhan berasal dari iman kepada Tuhan, bukan dari intervensi medis. Dokter mengalami dilema antara tanggung jawab ilmiah dan penghormatan terhadap kepercayaan pasien. Itu analisis filsafat ilmu. Yang pertama yaitu epistemologi, sumber pengetahuan dan validitasnya. Epistemologi membahas sumber dan batas-batas pengetahuan. Dalam kasus ini terdapat dua sumber pengetahuan yang saling bersinggungan: pengetahuan empiris dan ilmiah yang menjadi dasar praktik medis. Ilmu kedokteran berlandaskan metode ilmiah, eksperimen, dan validasi statistik. Terus pengetahuan religius dan tradisional yang berdasarkan pada wahyu, iman, dan pengalaman turun-menurun. Filsafat ilmu membantu kita menyadari bahwa kedua jenis pengetahuan ini memiliki kerangka epistemologis berbeda. Penolakan terhadap pengobatan modern bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi karena berbeda paradigma. Maka solusi bukan dengan menghakimi, melainkan memahami latar epistemologinya. Sebagai contoh, filsuf ilmu seperti Paul Verlaine pernah mengkritik dominasi ilmu barat dan mengusulkan pendekatan pluralisme epistemologis, yakni tidak hanya satu cara yang sah untuk mengetahui kenyataan, dan dalam konteks ini pengetahuan medis dan religius bisa diposisikan tidak saling mengasihkan, melainkan melengkapi. Yaitu yang kedua, ontologi, hakikat, realitas, dan penyakit. Dari sisi ontologi, ilmu kedokteran memandang penyakit sebagai gangguan biologis yang bisa diatur, diobservasi, dan diintervensi melalui obat dan terapi. Namun masyarakat desa religius terdapat mungkin memiliki ontologi yang berbeda. Penyakit bukan hanya biologis. Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa hakikat realitas tidak tunggal. Dunia medis melihat tubuh secara objektif, tapi masyarakat bisa melihat tubuh sebagai bagian dari sistem keimanan dan spiritual. Maka memaksakan satu ontologi, yakni medis modern, bisa menimbulkan resistensi. Itu yang ketiga, aksiologi, itu nilai etika dan tanggung jawab sosial. Aksiologi menyoal nilai dan etika dalam mengambilan keputusan. Sang dokter menghadapi dilema etis di antara tanggung jawab profesional
menyelamatkan nyawa, dan menghormati otonomi serta keyakinan pasien. Prinsip biotika seperti otonomi, menghargai keputusan pasien, beneficence, berbuat baik, dan non-maleficence, tidak menyakiti, dan yang terakhir itu adalah justice, keadilan. Semua perlu dipertimbangkan secara seimbang. Dokter tidak boleh memaksakan terapi, namun ia juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi yang benar, mendorong edukasi kesehatan, dan membangun kepercayaan. Disinilah peran filsafat aksiologis, tidak hanya menilai tindakan dari hasilnya, tapi juga dari niat, proses dialog, dan penghormatan terhadap nilai-nilai komunitas. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu bukan hanya wacana abstrak. Ia mampu menjadi jembatannya antara dunia medis dan keyakinan religius, melalui pendekatan epistemologis, ontologis, dan aksiologis. Kita dapat memahami bahwa kebenaran bisa berasal dari beragam sumber, bahwa realitas bisa dimaknai dari sisi medis dan spiritual, dan bahwa etika dalam pengambilan keputusan harus inklusif, dialogis, dan manusiawi. Filsafat ilmu menolong kita melihat bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan enggak harus menjadi dua kutub yang bertentangan, tetapi bisa saling menguatkan demi kemanusiaan yang lebih utuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.